Berikut kita akan memasuki ke sesi kedua, yaitu sesi case based debate. Jadi pada sesi ini kedua pasangan akan diundi apakah mereka memilih pro atau kontra. Selanjutnya kita telah menyiapkan pertanyaan dan kita telah memberikan mana yang pro dan mana yang kontra. Setiap pasangan akan diberikan waktu 3 menit untuk berpikir. Selanjutnya mereka hanya diperbolehkan menjawab selama 2 menit. Setiap pasangan akan diberikan 3 kali kesempatan untuk memberikan jawabannya. 1 kali jawaban selama 2 menit. Berikut saya akan bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya, seperti yang kita ketahui, ada banyak organisasi dan aktivitas klub yang kita ketahui di Presiden University, seperti PUSC, PUSU, klub, maupun kepengurusan event lainnya. Apakah kalian akan mengadopsi sistem organisasi yang diimplementasikan oleh organisasi tersebut? Atau tetap mempertahankan sistem yang merupakan ciri khas dan tradisi computing sendiri di dalam menjalankan organisasi? Apakah kedua pasangan sudah cukup jelas dengan pertanyaannya atau mau diulang sekali lagi? Seperti yang kita ketahui, ada banyak organisasi dan aktivitas klub yang kita ketahui di Presiden University, seperti PUSU, PUSC, klub, dan kepengurusan event lainnya. Apakah kalian akan mengadopsi sistem organisasi yang diimplementasikan oleh organisasi tersebut, atau tetap mempertahankan sistem yang merupakan ciri khas dan tradisi computing sendiri di dalam menjalankan organisasi? Untuk pro, kalian mempertahankan sistem yang telah ada di computing. Untuk kontra, kalian mengadopsi sistem dari organisasi lain. Berikut akan kita undi. Dimohon untuk membawa undiannya ke depan. Dimohon untuk kandidat chairman silakan maju ke tengah untuk mengambil undian. Untuk pasangan pertama silakan dibuka dan ditunjukkan kepada para hadirin. Pro. Pasangan pertama memilih pro. Selanjutnya pasangan kedua. Chairman dari pasangan kedua memilih kontra. Silakan kembali ke tempat. Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Persilakan untuk kandidat pasangan kedua memulai debate. Waktu dan tempat dipersilakan. 2 menit. Kita mulai dari sekarang. Karena kita memilih kontra, maka kita harus mengadopsi sistem dari PUSC, PUSU, atau kehidupan sendiri. Kami sangat mendukung dengan adanya, kalau kami gini pikirnya, kalau dengan kami mengadopsi sistem dari sumber lain, itu justru kami memiliki sifat bahwa kami adalah suatu organisasi yang open minded. Kita nggak cuma mikirin gimana PUSU, gimana PUMA sendiri, gimana PUMA berkembang, enggak. Tapi bantuan dari klub-klub lain, bantuan dari organisasi lain itu sangat membantu kami dalam kemajuan, dalam perkembangan PUMA itu sendiri. Contoh, seperti yang telah dilakukan, seperti ada leadership training. Saya yakin leadership training itu adalah suatu adopsi yang dilakukan oleh PUMA Computing dari klub-klub yang lain, contoh kayak PUSU. PUSU selalu memiliki leadership training saat menentukan siapa yang akan menjadi kandidat-kandidatnya. Itu pun dilakukan oleh computing sekarang. Ya, akan dilanjutkan oleh partner saya. Oke, itu aja dari kami.
Waktu set 2 menit. Silakan pasangan kandidat pertama untuk memberikan argumennya. Waktu 2 menit set. Mulai. Ya, kami mendapatkan pilihan jawaban pro, jadi kami itu akan mempertahankan dan menjalankan struktur organisasi dari Puma itu sendiri dan seperti sebelumnya dari senior kami. Kami setuju dengan termasuk setuju dengan pendapat itu karena setiap orang atau setiap organisasi pasti mempunyai ciri khas dan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, dengan kita mempertahankan tradisi dan ciri khas dari Puma kita sendiri, orang pasti mengerti dan tahu, oh ini adalah tipe-tipe atau ciri-ciri khas, ciri-ciri unik dari Puma Computing, dan itu merupakan nilai plus buat kita. Walaupun pasti ada nilai kurang dari yang sebelumnya. Nah, dari yang kurang-kurang itu kita pasti mempunyai niat dan pasti tidak ada orang yang sempurna. Jadi kita pasti lebih memperbaiki lagi ciri khas tersebut menjadi ciri khas yang lebih baik lagi ke depannya, tanpa harus membuat atau menghilangkan tradisi tersebut. Karena dalam setiap generasi selanjutnya pasti harus lebih baik. Namun memiliki batu penjuru, yaitu batu penjurunya adalah generasi sebelumnya. Karena kita itu ditempa dan dibentuk untuk menjadi penerus dari Puma itu sendiri, dari Puma sebelumnya, dan kita harus tetap mempertahankan itu dan memberitahukan itu kepada orang-orang bahwa Puma Computing itu mempunyai ciri khas dan tradisi sendiri dalam menjalankan organisasinya. Sekian dari kami, terima kasih. Selanjutnya untuk pasangan kedua dipersilakan untuk menanggapi. Waktu dan tempat dipersilakan. Tadi Anda mengatakan bahwa akan mempertahankannya dengan cara memperbaiki sistem itu. Di sini kita membicarakan sistem. Bagaimana Anda mempertahankan sistem, memperbaiki sistem tanpa menghilangkan sistem yang ada? Waktu masih tersisa, atau apakah masih mau menambahkan? Waktu di set 2 menit. Untuk pasangan pertama, waktu dan tempat dipersilakan. Mulai. Ya, terima kasih Alexa buat pertanyaannya. Jadi begini, sistem itu kan setiap waktu bisa berubah. Jadi kami tetap mempertahankan ciri khas dari computing itu sendiri, namun bila ada sedikit kekurangan kita akan memperbaikinya. Sama seperti kita nih anak IT, kita membuat program itu pasti ada bug. Dan ciri-ciri dari setiap orang itu dalam membuat program kan ada yang membuat iteratif loop atau recursive loop. Misalnya, jadi ada bug itu adalah mungkin kekurangan dari sistem kita. Nah, bug itu kita perbaiki lagi. Jadi bukan berarti kita menghilangkan sistemnya, tapi memperbaiki agar lebih baik lagi. Dan itu makanya ada, kalau kita nih anak IT juga kenal namanya ada beta version. Nah, itu kan bisa kita ubah lagi supaya lebih baik. Jadi menurut kami kita tumbuh dan kita harus berimprovisasi, namun kita mempertahankan apa yang telah diberikan kepada kita, dan ciri khas itu yang kita pertahankan. Dan bila ada kekurangan atau bug dari yang sebelumnya, kita bisa memperbaiki itu lagi supaya bisa menjadi lebih baik lagi untuk generasi kedepannya. Terima kasih. Oh, tambahan aja. Jadi kita mempertahankan ciri khas karena ciri khas itu yang membuat kita menonjol. Seperti halnya kita lihat ya penyanyi yang punya ciri khas itu penyanyinya bakal selalu diingat sama semuanya. Mengenai sistemnya itu ibaratkan saja cara dia berlatih. Dia mau latihan vokal dulu di tempat les atau apa-apa. Nah, di sini tradisinya dia emang udah kayak gitu, latihan les. Di sini kita merubah sistem berarti membuat si penyanyi ini lebih rajin latihan vokal atau enggak, kayak misalnya Rebecca Black, misalnya kayak begitu. Dia punya ciri khas suara kayak gitu. Tapi suaranya ternyata emang belum terlalu yang baik. Tapi dengan kita merubah sistemnya lebih baik lagi, dia bakal mengeluarkan suaranya bakal lebih baik lagi. Itu ibarat perumpamaannya. Waktu selesai. Makasih. Berikutnya pasangan kedua, silakan memberikan tanggapan, argumen. Waktu dimulai 2 menit. Nah, bicara soal sistem berarti kan bicara soal perkembangan juga.
Kalau kita gak namanya mengambil sistem yang mengadopsi sistem yang ada dan bertahan pada sistem yang seperti itu, seperti yang kita tahu sistem yang kita anut sekarang, bagaimana kita mau berkembang? Bagaimana kita mau terbuka untuk perkembangan yang ada? Kita butuh juga sesuatu yang kayak gitu. Tambahan untuk argumen dan tanggapannya ya. Kakak tadi bilang kalau sistem kita bisa berubah. Gitu. Bukankah sistem yang benar itu adalah sistem yang konsisten, yang memiliki konsistensi yang jelas dan punya struktur yang jelas. Kalau sampai kakak bilang sistem itu bisa berubah-berubah, berarti di sini kakak bilang bahwa organisasi kita itu punya suatu konsistensi yang sangat tidak jelas. 1 menit. Yang bisa berubah-berubah tanpa ada tujuan. Kira-kira menurut kakak gimana? Stop. Waktu dan tempat dipersilakan untuk pasangan pertama menjawab. Waktu mulai. Ya, jadi begini, sistem itu menurut teman-teman bahwa sistem itu kalau berubah berarti kita tidak mempertahankan sistem sebelumnya, begitu ya. Jadi begini, kalau kita pertama menjelaskan dulu pengertian adopsi ini apa. Adopsi ini kan berarti dalam pokok permasalahan ini kita mencontohkan bulat-bulat, misalnya sistem dari PUSU. Nah, pertama kita harus menyamakan ide adopsi ini, atau kita samakan dengan kami mempertahankan tradisi dan ciri khas dari Puma Computing. Saudara Alexa mengatakan bahwa kalian adalah kontra, berarti kalian tidak mempertahankan, melainkan berarti merubah. Kami mempertahankan dan merubah yang kurang sempurna istilahnya, bukan termasuk mengadopsi atau tidak mau mengadopsi dari tempat lain. Kami itu mempertahankan dan mengintrospeksi lagi dan merubah lagi dan mengimprovisasi. Mengenai pertanyaan dari Malvin, dalam berubah sistem itu tidak berubah. Maksud saya dalam sistem itu bisa berubah dari generasi ke generasi, bukan dalam satu jenjang 1 tahun. Kita misalnya pada bulan ini ada yang kurang, kita langsung ubah lagi sistemnya. Itu salah saya sependapat dengan Anda. Yang saya maksudkan dalam perubahannya itu adalah dari generasi ke generasi, karena nanti kan setiap tahun ada laporan pertanggungjawaban dan evaluasi dari setiap Puma, dan dari situ kepada Puma generasi selanjutnya mereka tahu apa saja kendala-kendala dari Puma itu sendiri. Nah, maka itulah berubah. Itu maksud saya dalam sistem yang berubah, bukan berarti dalam jenjang 1 tahun atau 1 periode mereka merubah-rubah sistem mereka, itu bukan. Sekian, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan ke putaran terakhir dari sesi kedua, apakah dari pasangan kandidat pertama menanyakan sesuatu terhadap pasangan kandidat kedua seputar dengan pro dan kontra? Kalau tidak ada, akan langsung dilanjutkan dengan pasangan kedua untuk memberikan argumen. Lanjut pasangan kedua. Dua menit dimulai dari sekarang. Kita gini, ini tentunya dalam organisasi itu ya bisa dibilang tuh kalau nggak ada organisasi yang sempurna. Organisasi itu sempurna apabila kalau kita bisa menerima masukan-masukan atau bahkan sistem-sistem yang udah ada dari organisasi lain, atau bahkan yang udah pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Contoh kayak di sini, case di sini adalah PUSU dan PSI. Saya bilang PSI dan PUSU itu punya peran yang sangat penting di dalam proses sendiri. Dan namanya mengadopsi itu sangat penting ketika kita kekurangan bahan atau kurang apapun, itu adopsi sangat penting. Di sini kakak sebagai pro, berarti kakak seorang atau seorang calon yang sangat menolak adanya adopsi dari anggota atau dari sisi lain. Kakak apa yang dapat kakak kalau kakak itu menolak dari apa sih maksudnya dari
anggota-anggota yang udah ada, maksudnya kayak sistem dan sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh pasangan dari kandidat pertama. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Nah, jadi begini, soalnya kan dari kondisi yang ada, apakah Anda mau mempertahankan ciri khas dan Puma itu sendiri? Dan kami pro, berarti kami memihak kepada itu. Sedangkan teman saudara Marvin dan Alexa kontra. Jadi dari pernyataan Marvin tadi, kami ini adalah sisi pro-nya, bukan sisi kontra. Iya, kami menjawab. Jadi Indonesia Jadi begini, kita harus tetap mempertahankan ciri khas dan tradisi. Karena gini, kalau suatu kompetisi punya tradisi, punya ciri khas, berarti itu suatu hal tradisi dan ciri khas yang sudah diperbolehkan atau yang sudah sesuai dengan peraturan di university itu sendiri. Nah, untuk masalah dibilang harus mengadopsi open identity gitu, kita lihatnya kayak globalisasi. Apakah setiap ada tren baru masuk, tren baru ini kita harus semuanya mengikuti tanpa harus kita mempertahankan ciri khas dan tradisi kita? Apakah kita harus mengambil semuanya tanpa kita memikirkan bagaimana jati diri kita sendiri? Ciri khas itu adalah jati diri. Kalau suatu organisasi atau seseorang kehilangan jati diri, ke depan mau jadi apa? Gitu. Dan sekian. Oke, itulah akhir dari sesi kedua. Silakan para hadirin untuk memberikan komentar. Terima kasih. Di sini kita bisa melihat bahwa aura-aura panas sudah mulai muncul ya di sini.